Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pembelajaran tematik kita. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh dan soleha sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Hari ini kita masih di tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dengan cerita tentang Edo. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Nah, anak soleh dan soleha, ada yang tahu apa penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Ya, tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg. Gangguan organ peredaran darah lainnya adalah jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah penumpukan lemak dari darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikutnya ada varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Gangguan peredaran lainnya /adalah hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah lebih dari tekanan darah normal atau 120/80 mm Hg. Bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang lainnya ada anemia. Penyebab anemia adalah rendahnya kadar Hb atau hemoglobin di dalam darah. Anak soleh dan soleha, kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan kita. Menurut Hendrik L. Bloom, 4 faktor yang memengaruhi kesehatan kita. Yang pertama adalah faktor perilaku, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, serta yang keempat faktor keturunan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Nah, yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Yang keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, bagi sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan.
Contoh penyakit keturunan yaitu hemofilia dan talasemia. Anak soleh dan soleha, menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dan soleha tahu apa itu pola lantai? Ya, pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai pada dasarnya ada dua pola garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Ini contoh pola lantai ya anak soleh dan soleha. Yang pertama pola lantai vertikal. Ada pola lantai diagonal dan ada pola lantai melengkung. Nah, mari kita perhatikan gambar contoh gerakan tari yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Mereka melakukan gerak tari dengan menggunakan properti atau alat ya. Mereka menggunakan busur panah. Nah, gerakan pertama memegang busur dengan tangan kanan, diikuti dengan kaki kanan jinjit di samping kaki kiri. Gerakan kedua, busur panah diarahkan ke samping kiri. Lalu kaki kanan melangkah diikuti kaki kiri jinjit di samping kaki kanan. Anak soleh dan soleha, tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka bersepatu roda sambil berpantun. Udin memulai pantunnya. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Nah, pantunnya dijawab oleh Edo. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Mereka juga sepakat setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Leha masih ingat apa itu tanggung jawab? Ya. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Selesai berdiskusi, Siti dan teman-temannya membersihkan ruangan yang mereka pakai untuk berdiskusi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab Siti dan teman-temannya setelah memakai ruangan ya. Nah, mereka berdiskusi sambil Dayu yang memulai pantunnya. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri, karena kamu selalu berdendang. Pantun Dayu dibalas oleh Siti. Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, ini adalah contoh pantun jenaka ya. Baik anak soleh dan soleha, untuk tugasnya di rumah itu ada di halaman 80 dan 81 ya. Nah, tugasnya adalah menuliskan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Menuliskan 4 gangguan ya, dan tuliskan juga apa penyebab-penyebabnya. Demikian pembelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.